hidungnya ya itu yang paling baik. Saya itu tidak pernah menganggap ini ada yang kurang gitu, ini nggak baik, ini bagus, ini hidung yang baik, ini hidung yang jelek, enggak. Cuman kan kita mengikuti sesuai profilnya mereka. Orang akan lebih percaya diri dengan profil yang kira-kira saya itu lebih pas kalau hidung saya seperti ini dok gitu kan. Ya kita mengikuti seperti itu. Target kita itu sesuai keinginan pasien, sesuai keinginan klien. Ya memang ada batasan, kita mungkin tidak bisa mengerjakan full sesuai keinginan. Kita tergantung lihat kondisinya gitu, ya kan. Kadang-kadang kita memaksakan terlalu mereka ya dok ya. Terlalu sesuai mereka juga kadang-kadang nggak baik juga gitu. Kita selalu pas konsultasi selalu kita bilang kita target kita seperti ini. Cuman kita mungkin akan dapatnya seperti ini gitu. Selalu kita bilang seperti itu. Itu dokter sudah menjelaskan dari awal kita sudah jelaskan kita mungkin dapatnya seperti ini gitu. Ini misalnya ujung hidungnya kita nggak bisa, misalnya teman-teman itu suka saya pingin hidungnya ujungnya seperti ini, batangnya seperti ini, lebarnya seperti ini. Pasti ada referensi mereka kan, atau udah bawa foto itu ya bawa dok foto ya? Pasti. Nah itu ya kadang-kadang kita lihat juga, ujungnya saya tidak bisa setipis ini, tidak bisa gitu. Ya paling dapatnya nanti kita seperti ini, kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana? Biasanya mereka sih yang banyak kan ya yang terbaik aja lah dok gitu, atau gini ya sudah keluar kata-kata pamit. Itu ya ini ya kadang-kadang kita agak ya bismillah aja gitu, pokoknya dapatnya seperti ini, nanti akan seperti ini gitu. Biasanya sudah kita kasih tahu seperti itu. Nah, pembelian implan sama tulang rawan itu ya tergantung targetnya tadi. Targetnya modal awal sama targetnya seperti apa gitu. Nah, itu yang ini. Kadang-kadang kalau kan jadi dua pilihan itu ada masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Nah, ya memang kita edukasi untuk ini kelebihannya kita bisa dapat seperti ini, kalau yang ini dapatnya seperti ini tapi misalnya lebih aman atau tidak ada masalah gitu. Nah, ya memang itu sih. Kalau amannya memang jauh lebih aman kita pakai tulang rawan ya? Tulang rawan, bagian tubuh kita sendiri. Implan itu mau tidak mau dia benda asing, walaupun dia kayak kita bilang mulia ya inert gitu, tidak bereaksi dengan jaringan sekitar gitu. Itu ya tetap kadang-kadang ada bermasalah. Walaupun yang kita kerjakan sekarang itu implan itu ya cuma kita buat bagian yang di batangnya aja kita tanam dalam, enggak yang resiko untuk protrusi atau jebol itu yang minimal sekali, tapi itu benda asing juga. Tapi kalau misalnya ini kadang ada yang infeksi gitu, jadi sering ada yang tanya itu ke saya tuh dok, di kliniknya pasti ada nggak yang infeksi? Ya saya jawab ya dimanapun itu pasti ada kasus kan. Mau sampai ke Korea, dimanapun, Thailand itu semuanya pasti ada kasus karena semua tubuh itu kan nggak sama. Lah kalau implan dokter mengatakan sudah ditanam di paling yang atas itu, kenapa bisa ada yang misalnya infeksi atau misalnya jebol gitu dok? Itu biar juga buat pasien sebelum operasi udah tahu. Iya, kalau infeksi gini, jadi penyembuhan itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Dari mulai tindakan operasinya, bahkan sebelumnya kondisi pasiennya, tindakan pas operasinya, perawatan pasca operasinya, itu semuanya sangat menentukan. Jadi yang kita kerjakan ya kita kerjasama biar tidak terjadi infeksi itu gitu. Maksudnya saya dan pasiennya, kliennya, kita sama-sama kan tujuan kita sama, kita satu tim, tujuan kita sama, goal kita sama gitu, kan? Ya kita kerjasama gitu. Saya pas mengerjakan tindakan sebisa mungkin gitu, kita usahakan ada prosedur, memang ada antisepsis, ruangan juga selalu steril, satu pasien itu kita kerjakan, ruangan itu tidak boleh dipakai yang lain gitu ya. Pokoknya ruangan itu steril, habis itu baru kita pakai buat tindakan operasi. Itu perlu sterilisasi, itu mungkin Maya lebih tahu, pakai UV agak lama, terus ini macam-macam, semua alatnya kita steril juga. Itu upaya kita gitu kan. Terus sebelum tindakan kita kasih antibiotik profilaksis buat mencegah bakteri di kulit itu yang ini pindah ke dalam gitu. Terus kemudian setelah operasi
obat-obatan. Nah, PR-nya teman-teman klien itu ya nanti setelah operasi harus perawatan lukanya harus baik, bener-bener diperhatikan bener. Kalau enggak bisa juga faktor yang itu kita udah melakukan tindakan ada sepsis gitu, tapi ada yang lain gitu. Jorok gitu ya. Bisa juga dari saya juga mungkin bisa ada yang sedikit-sedikit kurang gitu. Bisa juga. Nah, kenapa implan itu lebih besar resiko untuk terjadinya infeksi? Karena implan itu kan benda mati ini. Implan itu benda mati dan walaupun itu smooth, tetap ada porinya karena kita serut gitu kan, ada pori-porinya, ada celah-celahnya gitu. Benda mati itu kalau kita kasih antibiotik minum, dia itu nggak menyerap obat benda mati itu. Jadi obat itu nggak bakalan sampai ke sela-sela implannya itu. Jadi kadang-kadang susah sekali mengontrol infeksi di sekitar implan tadi. Antibiotik masuk ke tubuh, dia sembunyi lagi ke sela-sela itu. Nah, terus kalau benda hidup misalnya tulang rawan itu enaknya ya kontrol. Misalnya ada infeksi sedikit pun gitu, kita kontrolnya gampang. Kasih obat aja antibiotik. Benda ini, tulang rawan ini bakalan dia kan butuh makan, menyerap segala macam yang ada di tubuh termasuk antibiotik juga. Jadi kontrol infeksinya lebih gampang. Itu kelebihannya ya. Kelebihannya itu. Cuma jadi dia nggak bisa ya dok ya, nggak bisa kadang-kadang gitu ya. Ekspektasinya kalau mau jauh sekali berbeda gitu, memang agak susah untuk itu. Karena tulang rawan yang kita kerjakan sekarang kan tulang rawan di telinga. Itu kita ngambilnya nggak banyak gitu. Telinga itu nggak bisa diambil banyak-banyak, yang ngambilnya cuma sedikit. Yang benar-benar kita pakai tempat yang prioritas saja. Biasanya paling banyak kalau masalahnya teman-teman kita di Asia itu di tipnya gitu, dianggap kurang sesuai gitu. Nah, prioritasnya di situ biasanya. Kalau di batangnya ya kalau bisa ada dipasang di batang sebenarnya ya. Bisa di batang, cuman membutuhkan banyak kan. Sayang kalau kita buang semua di batang, tipnya tidak tertolong nanti. Walaupun dipakai dua dok. Walaupun pakai dua. Tapi ada yang banyak yang bagus tuh dok sekarang, ya Mai. Katanya bagus itu dok. Bisa di batang juga ada, tipsnya juga ada gitu. Karena batangnya udah ada. Biasanya karena batangnya tuh sudah. Kita yang kemarin terakhir kita pasang itu hanya tulang rawan aja itu karena batangnya udah ada. Bagus banget. Yang enggak, batangnya enggak ada itu mbak-mbak yang kelihatannya kuliah di Jogja. Ada juga hasilnya bagus. Cuman ininya memang nggak naik juga. Tapi tipnya jadi jauh lebih sesuai dengan profil dia gitu. Jadi sebenarnya kalau operasi itu tuh sama Dio aja ya dok ya. Baiknya ya. Iya. Nggak terlalu ngejar nafsu gitu ya. Karena kan kadang-kadang yang ngomong ke saya tuh, Mbak Dian, saya pinginnya itu tipsnya itu yang kayak Mulan Jamila atau sudah bawa foto artis gitu, padahal hidungnya itu hidung tebel, lebar, ambles gitu. Lah mau dijadiin kayak Mulan Jamila kan maksudnya antara kenyataan sama modal sama tujuan itu udah sangat-sangat jauh gitu loh, impossible to be done gitu loh dok. Iya sih. Jadi baiknya ya memang sak maju aja. Pokoknya biasanya sudah kita kasih tahu. Dapatnya kita segini. Kalau pakai implan kita dapat segini. Kalau tulang rawan aja ya paling mungkin kita koreksi yang ini aja gitu. Nanti sebenarnya ngobrolnya agak lama gitu itu kalau sebelum tindakan tuh. Jadi dokter itu kalau di Zen 1 kali praktek hanya untuk 1 kali pasien ya dok ya? Iya, ruangannya karena cuma satu kan. Jadi ya kita tadi benar-benar kita usahakan sesteril mungkin gitu. Ruangan yang masuk, ruangan yang masuk ya 1 orang itu ya. Nanti disterilisasi lagi. Itu alasannya kenapa jadi waiting listnya itu lama, terlama loh dok. Ya. Katanya dokter fenomenal. Yang waiting listnya itu tuh sampai 4 bulan itu hanya dokter Bayu. Terus juga saya jelaskan kalau klinik-klinik lain kan dokternya banyak ya, jadi mungkin jadi satu operasi satu hari dia bisa 6, bisa 4 gitu. Kalau tempat kita memang dokternya cuma 1 dan itu pun prakteknya setelah dokter dari RSST ya, malah
malam paling iya. Hambatnya itu. Terus lagi dok, dokter nggak melayani pelayanan online langsung kayak misalnya tetangga sebelah gitu. Oh iya. Nggak bisa karena terhambat kesibukan dan sebagainya. Ini kita dari manajemen juga mohon maaf, kita belum bisa seperti klinik-klinik yang lain yang melakukan konsultasi online. Iya, mungkin Ya, Mai? nanti ya. Nanti ya. Nanti kita usahakan Kalau apa yang- kita atur bener jadwalnya biar lebih ini bisa apa akomodasi teman-teman yang mau online ya. Memang dunia kita sekarang kelihatannya lebih bergeser ke sana. Jadi ya kita akan mengikuti. Mudah-mudahan doakan aja nanti jadwalnya jadi lebih apa tertata dan bisa lah dan bisa. untuk online. Kita Coba. belum bisa. Kita masih harus banyak belajar tentang teknologi. Tim kita, tim manajemen Dr. Bayu masih harus banyak belajar tentang yang begitu-begitu. Untuk sementara kita masih mengikuti yang manual-manual saja, yang langsung ketemu aja langsung enak gitu. Jadi jelas. Demikian pembicaraan kita tadi dalam perjalanan menuju RSST dengan Dr. Bayu Suhartadi SBBPRL. Saya asistennya Dian mengucapkan terima kasih tak terhingga atas waktunya untuk menonton dan memahami. Semoga bisa menjadi wacana dan juga bahan pertimbangan teman-teman semua untuk melakukan operasi dimanapun itu berada. Tidak harus di sini. Selalu saya katakan, pokoknya kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya pada kami. Tapi untuk melakukan tindakan tidak harus di Zen, bisa dimanapun yang paling dekat. Kalau bisa sih yang terdekat saja. Jadi kalau ada apa-apa itu, ada infeksi atau apa gitu, bisa langsung menghubungi dokternya masing-masing. Terima kasih tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.